Terima kasih Tuhan. Kami nanti nantikan hadirat-Mu ya Tuhan, mengalir atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami rindu diperbaharui selalu ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di takhta-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di takhta-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah penuhi setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau terus diperbaharui melalui firman-Mu. Dan renungan hari ini Engkau berbicara kepada kami, Engkau menjamah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 November 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan yang muda berkualitas. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Daniel 1 ayat 3 sampai yang kelima. Saya akan membacakannya dalam Daniel 1 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya.
mereka harus dibidik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Tema tentang kualitas hidup kaum muda sangat relevan dalam gereja dan pelayanan. Alkitab tidak hanya mengajarkan tentang iman dan ketaatan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kaum muda memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam generasi mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berkualitas berarti memiliki mutu atau nilai yang baik. Seseorang yang berkualitas adalah orang yang menunjukkan sifat-sifat unggul baik dalam karakter, keterampilan, maupun perilakunya. Dalam perspektif Alkitab, kualitas seseorang diukur bukan hanya dari kemampuan atau pencapaian duniawi, tetapi terutama dari iman, ketaatan, dan integritas di hadapan Tuhan. Kualitas hidup orang percaya diukur dari beberapa taat dan setia mereka menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Ini adalah gambaran tentang kualitas hidup seorang muda dalam iman. Tahapan-tahapan agar anak muda hidupnya berkualitas. Yang pertama, membangun iman yang kuat. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai yang 11. Anak muda yang berkualitas harus memiliki dasar iman yang kuat. Pemazmur berkata bahwa seorang muda dapat menjaga kemurniannya dengan berpegang pada firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan di hati akan membantu mereka tetap di dalam jalannya dan menjauhi dosa. Lalu yang kedua, memiliki ketekunan dalam belajar dan berkarya. Di dalam Amsal 22 ayat 29. Anak muda yang rajin dan bertekun dalam pekerjaan atau studi mereka akan berdiri di hadapan raja. Kerajinan dan ketekunan ini menunjukkan disiplin dan kualitas hidup yang tidak hanya mementingkan hasil, tetapi juga proses dalam membangun karakter. Lalu yang ketiga, menjadi teladan dalam segala hal. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, seorang pemuda Kristen harus menjadi teladan dalam perkataan, tindakan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Kualitas hidup tidak hanya dinilai dari keahlian, tetapi juga dari moralitas dan integritas. Lalu yang keempat, melibatkan diri dalam pelayanan. Di dalam Markus 10 ayat 45, anak muda yang berkualitas akan terlibat aktif dalam pelayanan, meneladani Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Pelayanan adalah cara praktis menunjukkan kasih dan kerendahan hati. Contoh tokoh muda yang berkualitas di dalam Alkitab. Yang pertama itu Daniel. Daniel 1 ayat 3-5. Daniel adalah contoh pemuda berkualitas di Perjanjian Lama. Di usia mudanya, dia memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan dari istana Babel. Kualitas hidup Daniel ditunjukkan melalui kesetiaannya kepada Tuhan, kebijaksanaannya, dan ketekunannya di dalam iman. Lalu yang kedua ada Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat 7-8. Yosua dipilih menjadi penerus Musa karena dia menunjukkan iman, ketaatan, dan keberanian yang besar di masa mudanya. Dia setia mengikuti Musa dan Tuhan, menjadikannya pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada Timotius. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius adalah contoh dari Perjanjian Baru tentang seorang pemuda yang dipercaya untuk memimpin gereja. Meskipun muda, dia dihormati karena imannya yang kuat dan teladannya dalam kesetiaan kepada Tuhan. Bagaimana anak muda bisa berkualitas menurut Alkitab? Yang pertama, taat kepada firman Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan adalah dasar kehidupan yang berkualitas. Firman Tuhan adalah pedoman yang memberi hikmat, pengertian, dan jalan hidup yang benar. Lalu yang kedua, menjaga kekudusan hidup. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 18-20. Kualitas hidup seorang pemuda juga dilihat
dari bagaimana mereka menjaga kekudusan tubuh dan pikiran. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, dan kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang kudus. Lalu yang ketiga, menjadi pemimpin yang berintegritas. Di dalam Mazmur 78 ayat 72, seorang pemuda yang berkualitas adalah mereka yang memimpin dengan hati yang tulus dan tangan yang cekatan, seperti Daud yang memimpin bangsa Israel dengan integritas. Kepemimpinan tidak hanya soal kekuasaan, tetapi tentang melayani dengan tulus. Refleksi kita pada hari ini, kualitas hidup seseorang tidak diukur dari usia, tetapi dari ketaatan untuk kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tantangan bagi generasi muda hari ini adalah untuk berkomitmen menghidupi firman Tuhan dan menjadi pemimpin yang berkualitas yang berdampak bagi dunia di sekitarnya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Tuhan kami anak-anak muda-Mu Tuhan di bangsa ini Tuhan, menjadi anak-anak muda yang berkualitas Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan, setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bagaimana kami taat kepada firman Tuhan, bagaimana kami menjaga kekudusan, dan kami menjadi pemimpin yang berintegritas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada perenungan hari ini, biarlah firman-Mu selalu menjadi pedoman bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.